Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih, jemaat GBDI Haleluya yang kami kasihi. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing, ini saatnya kita memberikan hati pikiran kita, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah, berseru bersama dengan Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan yang menolong kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Segala kebaikan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kau menilik setiap umat-Mu yang berada di rumah masing-masing ya Tuhan. Dan kami percaya lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini beribadah datang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk lebih lagi memuji menyanyikan nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa, nama yang penuh dengan mujizat, berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami satukan hati kami, berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin.
kami siap memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Setiap kita yang semangat percaya, katakan bersama-sama, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur di tempat ini ada untuk melayani Bapak Ibu yang sedang ada di rumah masing-masing. Kita memuji Tuhan dan kita percaya biar bumi akan berlalu, tapi kasih Tuhan itu tetap bagi kita yang baik kita selamanya. Amin. Kita akan pujian ini. Biar bumi akan berlalu. Haleluya. Haleluya. Dan kita percaya di badai topan dunia, Tuhanlah yang menjadi perlindungan setiap kita. Amin. Haleluya. Kita akan lagu pujian ini di badai topan dunia. Sama
Yang memberkati kehidupan kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk menerima firman Tuhan, firman yang menguatkan hati kita, karena kita percaya firman-Lah yang menuntun kehidupan kita, dan kita melihat setiap perkara yang Tuhan berikan bagi kita. Kita melihat kemenangan-kemenangan terjadi di dalam hidup kita, karena kita percaya Tuhan senantiasa menolong hidup kita dalam berbagai musim yang ada, dalam berbagai goncangan dunia yang ada. Biarlah nama Tuhan yang tetap kita muliakan, tetap kita puji, kita muliakan selamanya. Haleluya. Terima kasih. Musim aman selalu berkenan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Benar yang menjadi iman percaya kami Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Bahkan burung di udara Tuhan pelihara. Selalu menjaga
Ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Kita sama-sama memuliakan Dia, katakan lembutkan hatiku. Glory Jesus. Di saat hati kami telah menjadi lembut, maka firman-Mu akan tertanam secara baik dalam setiap hati kami. Karena kami menyadari firman-Mu yang menolong kami, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang selalu memberikan kepada kami janji-janji-Mu, dan firman itu sendirilah yang akan membuat iman percaya kami semakin tangguh dan semakin kuat di dalam menghadapi segala badai, pencobaan, penderitaan, masalah, persoalan, amat terlebih dengan penyakit corona yang baru yang saat-saat ini sedang berlanjut baik di negara-negara manapun dan di negara kami Indonesia. Sebab itu Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan agar kami dapat mengerti bahwa setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, baik kami sebagai jemaat-Mu, kami tahu semua sudah tertulis dalam kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Hari ini adalah hari di mana kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kembali kita akan mendengar kebenaran firman. Karena kebenaran firman akan menolong kita untuk dapat membuat kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik. Kehidupan kita semakin hari semakin lebih bermakna. Kehidupan kita semakin hari semakin kuat. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan, menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita adalah satu tempat yang paling aman. Tempat di mana kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidup kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mencari perlindungan. Terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20, berbunyi seperti ini. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang nama Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Suratan Ibrani adalah suratan
yang kalau kita simak betul-betul menceritakan tentang keberadaan umat-umat Israel, tetapi juga termasuk kita yang percaya kepada Tuhan sebagai Israel rohani. Dalam pasal 6 ini kita dapat melihat atau kita dapat memperhatikan, sebab dalam pasal 6 ini mulai dari ayat 9 di sana telah dijelaskan berpegang teguh pada pengharapan. Ibrani pasal 6 adalah Ibrani yang menceritakan tentang kelanjutan orang-orang percaya. Bagaimana orang-orang percaya itu dapat melanjutkan kehidupannya sebagai orang-orang percaya yang kemudian akan melanjutkan keyakinannya supaya mereka bisa menjadi orang-orang percaya yang disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberi judul dalam khotbah saya, bagaimana caranya kita mencari perlindungan. Pada minggu kemarin kita sudah berbicara tentang Mazmur 91, yang dimana saya sudah sampaikan bahwa kita hanya dapat berlindung kepada Tuhan kalau kita menjadikan Dia tempat perlindungan kita. Karena di kasus-kasus yang seperti kita alami sekarang ini, yang ada di sekitar kita, kasus tentang corona, sebenarnya hal ini juga sudah tertulis di dalam firman Allah. Sebab di dalam Ulangan pasal 24 sampai dengan ayat 22, saya ulangi, dalam Ulangan pasal 28 ayat 21 sampai dengan ayat 22, di sana kita membaca bahwa rupanya penyakit corona sudah tertulis di sana. Kita akan buka ayat ini. Ulangan pasal 28 ayat 21 dan ayat 22 berbunyi begini. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, pialu, sakit radang, kekeringan, hama penyakit, gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Ayat ini telah menjelaskan ini adalah ciri-ciri daripada penyakit corona. Jadi
Sebab di sana sudah disebutkan, di sana juga ada batuk kering, ada demam, ada sakit radang, sakit kepala, dan kekeringan. Itu rupanya penyakit corona. Jadi waktu saya melihat ini, oh rupa-rupanya ini janji Tuhan, perkataan Tuhan kepada orang Israel pada waktu ini. Rupanya penyakit corona sudah ada. Itulah sebabnya kalau penyakit corona ada sampai saat ini, rupa-rupanya sejak dari dulu perjanjian Tuhan dengan orang Israel, orang yang tidak melakukan kebenaran firman, orang yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, orang yang tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, mereka akan dilanda dengan penyakit corona. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau pada saat saya membaca ayat ini, wah rupanya benar-benar penyakit corona itu sudah tertulis dalam firman Allah. Jadi kalau kita membaca ayat ini, kita harus sadar. Kita harus menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman. Kita harus menjadi orang-orang yang berjalan seturut dengan kebenaran firman. Kita harus menjadi orang-orang yang kudus di mata Tuhan. Kita harus mengikuti semua ajaran Tuhan. Kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus melangkah dengan langkah-langkah yang pasti oleh kebenaran firman, supaya kutuk itu tidak terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita melihat semuanya ini, karena saya sudah sampaikan bahwa penyakit corona ini adalah penyakit kutuk sebenarnya. Kefasikan dunia inilah yang menjadikan penyakit ini harus hadir di dunia ini. Dan penyakit ini telah menggegerkan dunia. Karena di dalam Mazmur pasal 91 ayat 3 dan 6, 3 macam penyakit corona ini. Yang ketiga adalah penyakit sampar yang mengamuk. Luar biasa. Itulah sebabnya kita sadari dalam hidup kita bahwa kita harus mencari perlindungan kepada Tuhan. Itulah sebabnya suratan Ibrani berkata, kita harus mencari perlindungan kepada Tuhan. Jangan mencari perlindungan kepada kekuatan keuangan. Jangan mencari perlindungan kepada kemampuan manusiawi. Jangan mencari perlindungan kepada hal-hal yang kita anggap itu lebih baik. Tetapi hari ini kita mau mencari perlindungan hanya di dalam Yesus Kristus. Haleluya! Hanya di dalam Yesus Kristus. Di sana ada perlindungan. Dan bagaimana untuk kita dapat beroleh perlindungan itu? Kalau kita kembali di dalam pasal 6 dari suratan Ibrani, maka kita akan melihat beberapa hal yang patut kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang hendak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi yang pertama, kita harus memiliki kemampuan untuk banyak mengkonsumsi firman Tuhan. Haleluya. Untuk banyak membaca firman Tuhan. Kenapa kita perlu banyak membaca firman? Supaya kita mengerti dan mengetahui apa-apa saja yang sedang terjadi di dunia ini, dan apa-apa saja yang akan terjadi di kemudian hari. Sebab itu di dalam 1 Timotius 4 ayat 13 kita membaca di sana. Timotius 4 ayat 13. Dia berkata begini, sementara itu sampai aku datang
dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Haleluya. Jadi poin yang pertama, orang-orang yang mencari perlindungan daripada Tuhan, dia harus banyak membaca kebenaran firman. Dia harus banyak membaca firman. Sebab ayat-ayat ini Timotius berkata, Paulus berkata kepada Timotius, "Hei Timotius, engkau harus selalu memperlengkapi hidupmu dengan membaca firman Allah." Kalau kita mau periksa baik-baik dalam ayat 13 ini, dia katakan, wah, luar biasa. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Paulus memberi penekanan kepada Timotius bahwa kalau engkau melakukan atau engkau menjadi penatua atau menjadi pemimpin di tengah-tengah jemaat, engkau harus rajin baca kebenaran. Ini semua juga berbicara tentang kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat, haleluya. Saya rindu sebagai gembala agar kita terus membaca firman Tuhan. Hari-hari ini kita tidak mendapat kesempatan untuk keluar. Kita harus berada di rumah. Apakah waktu-waktu kita di rumah kita hanya nonton TV? Mungkin nonton yang lain. Nonton film di rumah untuk mengisi waktu. Saya mau katakan pada kesempatan ini, mari kita perbanyak membaca kebenaran firman. Kita perlengkapi hidup kita dengan kebenaran firman. Karena dengan kebenaran firman itu dapat mengajar kepada kita, oh Tuhan, Engkau rupanya Allah, tempat perlindungan kami. Itulah sebabnya pada waktu kita membaca kebenaran firman, itu sama kita mencari Tuhan sebagai perlindungan dalam hidup kita. Karena firman juga termasuk salah satu perlindungan dalam kehidupan iman orang-orang percaya. Yang kedua, harus tenang dan banyak berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 tidak akan menolong kita. Dia berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ada banyak orang di sekeliling kita tidak tenang sekarang ini karena akibat penyakit corona yang melanda hampir keseluruhan di negara kita. Penyakit corona telah membuat orang-orang takut untuk keluar. Penyakit corona juga telah membuat banyak orang-orang yang pada saat ini seolah-olah kehilangan pegangan. Karena kekayaan tidak dapat diandalkan untuk menanggulangi penyakit corona ini. Kehebatan manusiawi juga tidak bisa. Kekuatan apapun yang ada pada kita tidak dapat diandalkan untuk dapat mencegah penyakit corona ini. Karena corona ini sedang mengamuk hari-hari ini. Coba kita bayangkan pada saat kita bersin, pilek atau batuk terasa kering tenggorokan. Orang sudah mulai cap kita, wah ini pasti penyakit corona. Padahal sebenarnya bukan. Sehingga banyak orang tidak jadi tenang. Tetapi Alkitab berkata, mendapat firman-Nya,
harus menjadi tenang. Oh, hanya orang-orang yang mengandalkan, mencari perlindungan kepada Tuhan, mereka lah yang akan menjadi tenang. Amsal 14 ayat 30 dia berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Haleluya. Saya membaca saya mendengar kesaksian orang yang sembuh dari penyakit corona. Rupanya mereka sesudah 7 hari kemudian mereka langsung mengkonsumsi vitamin apa semua untuk membuat stamina mereka menjadi baik. Dan rupa-rupanya melalui stamina yang baik penyakit corona bisa dikalahkan. Itulah sebabnya Amsal berkata, hati tenang menyegarkan tubuh. Kalau kita punya hati tenang, kenapa kita bisa tenang? Karena kita sedang berlindung kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan ketenangan kepada kita. Tadi mengkonsumsi firman Tuhan juga bisa membuat kita tenang. Karena kita menyadari dengan firman kita tahu apapun yang terjadi itu pasti Tuhan jadi penolong dalam hidup kita. Yang kedua tadi dia katakan harus tenang dan banyak berdoa. Saya mau himbau kepada jemaat, haleluya. Di waktu-waktu kita tidak banyak beraktivitas di luar, mari kita lebih beraktivitas dengan Tuhan lewat doa. Sebab doa dapat mengalahkan segala-galanya. Ada pujian tadi, selai rambut pun katanya tidak akan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Dan Tuhan memelihara kita dengan perjanjiannya itu. Sebab di dalam ketenangan itu, Mazmur 62 ayat 2, dekat dengan Allah kita menjadi tenang. Nyanyian kan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah. Teruskan, keselamatanku hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi di luar Tuhan kita tidak bisa tenang. Orang-orang pada ketakutan, pada khawatir, tetapi anak-anak Tuhan, yakinkanlah dalam hidupmu sesuai dengan ini. Kalau kita mencari perlindungan kepada Tuhan, beres semuanya. Haleluya. Yang ketiga, bangkit dalam pengharapan iman dan kasih kepada Tuhan. Kita tahu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang terakhir, iman, pengharapan dan kasih itu merupakan hal yang paling luar biasa hidup orang-orang percaya. Pengharapan kita harus bangkit, iman percaya itu, tapi kasih Tuhan akan terus melanda hidup kita. Orang yang mencari perlindungan kepada Tuhan ada 3 hal ini: pengharapannya, imannya, dan kasihnya kepada Tuhan itu luar biasa. Bagian yang keempat disebutkan di sana, kita harus penuh dengan Roh Tuhan. Haleluya. Jadi mencari perlindungan kepada Tuhan, kita harus penuh dengan Roh Tuhan. Karena ada beberapa hal yang bisa kita baca di dalam Roma pasal 8, mulai dari ayat 15, 16, 26 dan 27 kita dapati di sana, dan juga termasuk di dalam pasal 8 ayat 2, karena hanya Roh yang memerdekakan kita dari segala dosa. Yang kedua, ayat 15 dia berkata, hanya Roh Tuhan yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Ayat 26 dia berkata bahwa kita bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita dapat menyebut Bapa
sebagai Allah kita. Yang 26 juga membantu kita dalam segala kelemahan kita. Kelemahan kita adalah pada saat-saat persoalan, pencobaan, penderitaan, permasalahan datang, seringkali kita menjadi lemah. Tetapi kita tidak mengerti kalau kita sering membaca firman Tuhan, dengan tenang kita menghadapi itu. Dan juga kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita tenang, maka kita bisa mengatasi segala persoalan itu. Haleluya. Sebab itu dari keempat faktor ini, mari kita kembangkan potensi perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Kita cari perlindungan Tuhan. Bukan hanya mencari sedemikian rupa, tetapi kita harus menjadikan Tuhan adalah perlindungan bagiku. Seperti Permazmur berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Sebagai penutup, kalau keempat kriteria ini ada pada kita, kemenangan, ketenangan, kedamaian pasti menjadi bahagian kita semua. Haleluya. Inilah kebenaran firman. Dan saya percaya kebenaran firman akan membawa kita semakin hari semakin lebih tenang di dalam menghadapi penyakit corona. Dan jadikanlah Allah menjadi tempat perlindungan kita yang kokoh. Sebagaimana Ibrani pasal 6 tadi, bahwa hanya di dalam Dia, hanya perlindungan kita. Karena ayat ini berkata cari, kita harus mencari, kita harus mendapatkannya. Dan orang yang mendapatkan perlindungan dari Tuhan, dia akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Dia akan mengalami kemenangan. Dan kita percaya Tuhan akan membungkus kita dengan kuasa-Nya, sehingga penyakit corona tidak mengidapi kita, tidak merasuki kita, tidak bisa masuk dalam hidup kita, karena Tuhan telah menjadi perlindungan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan akhiri dengan satu pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Oh,
Kebenaran firman-Mu menjadikan kami dewasa di dalam Engkau. Kebenaran firman-Mu yang membuat hidup kami semakin hari semakin bermanfaat bagimu. Kebenaran firman-Mu membuat kami semakin hari semakin tangguh di dalam menghadapi segala persoalan hidup. Karena oleh kebenaran firman kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu, haleluya Tuhan. Papalah mereka satu demi satu. Tuntunlah mereka Tuhan. Datang dan jamalah mereka. Kalau ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit disembuhkan. Kalau mereka merasa dalam kelemahan, Tuhan datang dengan kekuatan Roh-Mu untuk memberi kekuatan kepada mereka. Pada saat mereka menangis, Engkau menghapus air mata mereka. Pada saat mereka susah, Engkau datang memberikan kehidupan kepada mereka. Sebab itu hamba berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, berikanlah perlindungan-Mu dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka mencari perlindungan hanya kepada-Mu. Sehingga mereka juga akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Mereka akan mengalami kedamaian. Mereka akan menjadi tenang. Dan mereka akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat-Mu secara luar biasa. Berkatilah jemaat-Mu, haleluya. Dengan berkat-Mu yang khusus. Ini doa hamba. Dan berkat itu menjadi bahagian mereka untuk hari ini dan seterusnya. Terima kasih banyak kepada orang tua. Terima kasih banyak Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Adalah kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus, tinggallah bersama-sama dengan kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.